Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim. Kita memasuki surat Al-Maidah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Jubair ibn Nufair, qala hajajtu fadakhaltu ala Aisyah. Aku haji dan aku sempat menemui Aisyah radhiyallahu anha, faqalat li, maka Aisyah sampaikan kepadaku, ya Jubair, taqra'ul Maidah? Wahai Jubair, bukankah kamu baca Al-Maidah, yakni surat Al-Maidah? Faqultu na'am, aku jawab, iya tentunya. Faqalat ama innaha akhiru suratin nazalat. Aisyah sebutkan itu termasuk surat yang terakhir turun. Fama wajadtum fiha min halal fastahillu. Maka yang kamu dapati di surat Maidah ini yang halal Allah halalkan, halalkan. Wama wajadtum fiha min haram faharrimu. Yang kamu dapati di surat ini haram, haramkan. Karena itu nasikh, sudah surat terakhir turun, berarti hukumnya muhkam, menghapus yang lalu-lalu. Maka yang halal itu yang halal, yang haram itu yang haram. Kemudian Aisyah sebutkan itu kepada Jubair ibn Nufair. Kata Hakim, hadits sahih ala syarti syaikhain walam yukharrija. Hadits ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, tetapi mereka berdua tidak mengeluarkan hadits ini, Bukhari maupun Muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkan ada tambahan hadis yang sama. Wasa'altuha an khuluqi Rasulillah faqalat al-Qur'an. Kata Jubair, aku pun sempat tanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasul SAW. Maka beliau katakan, akhlak beliau adalah Al-Quran. Surat Al-Maidah ini ijma' a'immah, kesepakatan para ulama bahwa dia madaniyah, turun setelah hijrah. Setelah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Ada riwayat menyebutkan turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepulang beliau dari Hudaybiyah. Ma'ruf kejadian perjanjian Hudaybiyah. Surat ini Allah sebutkan di awal surat, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakan, tunaikan akad kalian. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan untuk kalian binatang ternak kecuali yang telah dibacakan kepada kalian yang diharam-haramkan, juga kecuali ketika kalian dalam keadaan ihram, tidak boleh berburu. Dan sungguh Allah
berhukum dengan apa yang ia inginkan. Demikian dimulai surat dengan ya ayyuhalladzina amanu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, jika kamu mendengar atau membaca ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, far'iha sam'ak, pasang baik-baik pendengaranmu. Fa innahu khair yu'maru bih, karena imma itu kebaikan yang kamu diperintah untuk melakukannya, au syarrun yunha'an, atau setelahnya adalah kejelekan yang kamu dilarang darinya. Kalau sudah ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, setelahnya di antara dua ini, imma kebaikan yang diajarkan kepadamu, atau kejelekan yang kamu dilarang darinya. Kedua-duanya baik buat kamu, agar kamu selamat dari kejelekan atau mendapati kebaikan. Maka pasang benar telingamu untuk tadabbur dan memahami apa yang selanjutnya. Kata Alqamah rahimahullah ta'ala, kullu ma fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, setiap yang di dalam Al-Quran dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, fahuwa madani, maka itu madaniyah, turun setelah hijrah. Kalau ayat dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, maka itu makkiyah, turun sebelum hijrah. Demikian kata Imam Alqamah rahimahullah. Dan tentunya ini yang beliau sebutkan, kharaja makhrajal aktsar, dilihat dari kebanyakannya, hampir semuanya demikian. Kalau ada amanu madaniyah, ya ayyuhan nas berarti itu makkiyah. Ayat ini ringkas, telah mengandung di dalamnya fasahah, kefasihan, bahasanya sangat tinggi, ditambah dengan makna, kandungan maknanya begitu luas, banyak, padahal ringkas, simpel ayatnya. Lafaz-lafaznya sedikit, tapi makna yang dibawa di dalamnya begitu luas. Makanya ada 5 hukum Allah sebutkan dalam satu ayat ini. Yang pertama, perintah untuk menjaga atau menunaikan akad-akad yang kalian lakukan. Aufu bil uqud. Yang kedua, dihalalkannya oleh Allah hukum bahimatul an'am. Uhillat lakum bahimatul an'am, binatang ternak. Yang ketiga, pengecualian dari yang dihalalkan, illa ma yutla alaikum. Yang keempat, pengecualian pula ketika ihram. Jadi, kalau pengecualian yang dikecualikan dari yang dihalalkan umum, baik kamu ihram ataupun tidak ihram, itu haram, tidak boleh kamu makan yang dikecualikan itu. Telah dibacakan di ayat lain, babi dan lain sebagainya.
Yang keempat ini dalam keadaan ihram, itu binatang semula halal. Termasuk yang uhillat lakum. Tetapi diharamkan karena kondisi kalian sedang ihram. Ini hukum yang keempat. Yang kelima, mafhum yang terambil dari ayat ini, halalnya binatang-binatang buruan itu ketika orang tidak sedang ihram. Ada kelinci, ada rusa, atau yang lainnya. Walhasil, kalau kalian tidak dalam keadaan ihram, ya berarti halal karena dikecualikan penghalalannya hanya ketika sedang ihram. Berarti hukum yang kelima, halal binatang buruan itu ketika kalian tidak sedang ihram. Disebutkan dari Naqash bahwa orang-orangnya Al-Kindi menyampaikan kepadanya, coba, kamu kan orang pintar, dan dia memang dikenal pintar, Al-Kindi, ahli bahasa, top sudah, bahasa Arabnya, sastranya, keilmuannya, dan segalanya seputar bahasa. Demikian pula ya keahlian-keahlian dia yang lain seputar keilmuannya, maka diminta kepadanya untuk membuat tandingan paling tidaknya seperti Al-Quran ini. Dia jawab atau dia katakan, baik, paling tidaknya sebagian, satu ayat, nggak banyak-banyak, menandingi atau serupa dengan Quran. Beberapa hari dia mengurung diri di rumah, konsentrasi untuk menata dan mengatur tata bahasanya. Tentunya bukan hanya sekedar urusan bahasa, hukum ini itu. Setelah berapa lama dia keluar dan mengatakan, wallahi, aku nggak bisa dan tidak akan ada satupun orang yang bisa menandingi Quran. Dia katakan Al-Kindi, karena aku membuka mushaf tepat di surat ini, di awal Al-Maidah, ayat 1 atau satu ayat pertama darinya telah menyebutkan perintah untuk memenuhi, menyempurnakan apa yang telah mereka buat dari akad-akad dan melarang untuk mengingkari atau menyalahi akad yang sudah ada. Terkandung ketika Allah katakan aufu bil uqud, sempurnakan akad kalian, berarti mafhum dari itu larangan untuk menyalahi akad yang sudah ada. Sempurnakan, jalan, jangan kalian tentang, jangan kalian langgar. Wah, sudah. Kemudian Allah halalkan hukum penghalalan secara umum, kemudian pengecualian tadi beberapa yang Allah telah kecualikan hukum halalnya, lalu dikecualikan mereka dalam keadaan ihram tadi. Demikian pula mafhum dari itu halalnya hukum buruan itu jika mereka tidak dalam keadaan ihram. Kata Al-Kindi, tidak mungkin seseorang mampu dan bisa meringkas 5 perkara penting besar plus dalam keadaan bahasanya yang sangat tinggi, tata bahasa dan sastranya, tidak mungkin ada manusia yang bisa melakukan. Kalaupun memaksakan diri mau melakukan yang semacam itu, perlu berjilid-jilid, perlu lama, dan tidak mungkin bisa seringkas ini. Satu ayat sudah 5 kandungannya, dan itu pun masih lebih. Nanti akan dijelaskan paparan rinciannya, detailnya lebih besar lagi. Siapa yang bisa manusia? Nah, akan dari ini sempurnaan atau
kelebihan dan keistimewaan Quranul Azim, menunjukkan tidak mungkin itu buatan manusia. Jelas itu hanya Rabbul Alamin yang kuasa menghadap. Aufu bil uqud. Aufu bisa secara bahasa dia dari aufa atau wafa. Maknanya sama. Kalau dari aufa seperti ayat ini, aufu bil uqud. Serupa dengan itu ayat waman aufa bi ahdihi minallah. Wafa seperti Allah sebutkan tentang Khalilullah Ibrahim alaihissalam, wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim yang menyempurnakan janjinya, menunaikan janjinya. Al-uqud jamak dari aqd, yaitu ikatan yang terjadi, yang disepakati. Allah perintahkan mukminin dalam ayat untuk menyempurnakan, jaga dan menunaikan akad-akad mereka, ikatan-ikatan mereka. Kata Hasan al-Basri, yaitu ikatan utang piutang. Baik itu dengan jual beli, misalkan orang ketika ngambil sesuatu, membeli sesuatu, dia hutang. Penyempurnaannya, dia harus bayar nilai barang yang dia ambil. 10.000, 100, 1 juta dan seterusnya. Atau itu bentuknya sewa menyewa. Termasuk pula munakahah, pernikahan. Perceraian, karena akad terjadi di antara suami istri. Begitu pula muzara'ah, akad perjanjian dalam cocok tanam pertanian, dan perdamaian, gencatan senjata dan semisalnya. Begitu pula memberikan sesuatu kepemilikan kepada orang lain, memerdekakan budak secara merdeka, atau dimerdekakan an-tadbir. Tadbir itu disebut budaknya mudabbar. Di situan mengatakan qad dabbartuka, laki bertuki anta anduburi, artinya begitu aku mati, meninggal, maka kamu bebas merdeka. Kalau Allah perintahkan untuk disempurnakan, karena ini akad di antara tuan dengan budaknya, ditujukan tentunya kepada ahli warisnya. Bapakmu dulu pernah berkata begini, beliau sekarang sudah meninggal, bebaskan budaknya. Begitu pula segala akad yang terjadi di antara manusia dalam transaksi mereka dan interaksinya diperintah untuk disempurnakan dan ditunaikan dengan baik.
selama tidak menyalahi syariat. Termasuk di dalamnya pula akad ikatan yang orang wajibkan pada dirinya sendiri dari bentuk-bentuk ketaatan. Haji misalnya, puasa, i'tikaf, sholat malam, nazar, dan yang lain-lainnya. Haji misalnya ya dia berjanji atau bersumpah kepada Allah, ya Allah tahun depan jika misalnya atau jika tanahku ini laku ya Allah aku haji, pasti akan haji tahun ini atau tahun depan. Begitu tanahnya laku, aufu, tunaikan akad. Karena itu sesuatu yang kamu ikat pada dirimu, kamu wajib untuk haji. Pula nazar, kalau aku sembuh aku akan bangun masjid misalnya. Kamu sekarang akad pada dirimu, kamu sembuh, wajib bagi kamu menunaikan nazarmu. Begitu ibadah-ibadah yang lainnya. Aufu bil uqud, kata Ibnu Abbas, dari apa yang Allah halalkan, dari yang Allah haramkan, dari apa yang Allah fardukan, dan dari segala yang telah Allah tetapkan hukumnya dalam syariat. Karena kata Sujaj, aufu bil uqud, mencakup akad kalian kepada Allah, janji kalian kepada Allah, kalian ikat diri kalian, atau itu akad perjanjian di antara kalian satu sama lain, sesama manusia. Dan dari mana ini Rasulullah sebutkan al-mu'minun ala syurutihim. Mu'minun ala syurutihim. Mukminin itu terikat dengan syarat di antara mereka, perjanjian. Boleh begini, tapi syaratnya begini. Aku syaratkan begini. Kita sepakat, deal, taib, jalan. Maka diwajibkan mereka untuk menjaga syarat itu, nggak boleh dilanggar. Syarat yang ada di antara mereka harus dijaga, dan itu masuk dalam aufu. Di hadits lain Rasul katakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak ada dalam Quran, yang menyalahi Quran dan Sunnah, maka itu batil walaupun 100 syarat banyaknya. Artinya syarat atau akad yang wajib ditunaikan, wajib dijaga, syarat atau akad-akad yang sesuai dengan tuntunan Quran, kitabullah, syariatnya dalam sunnah Rasulullah. Jika menyalahi semua itu maka tertolak, tidak boleh ditunaikan. Masuk di dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ajaran kami, yang menyalahinya, maka itu tertolak, batil, tidak sah secara hukum syar'i. Dalam sirah Ibnu Ishaq, bahwa disebutkan bahwa Quraisy sepakat kumpul bertemu di rumah Abdullah bin Jud'an atau bin Jad'an.
kumpul di situ karena Abdullah bin Jada'an punya posisi tinggi di Quraisy, orang terhormat, tokoh di Quraisy. Fata'aqadu alla yajidu bimaka madluman min ahliha aw ghairihim illa qamu ma'ahu hatta turat alaihi madlamatu. Sepakat Quraisy, tokoh-tokohnya kumpul ini. Salah satu poin kesepakatan mereka, kita janji setia agar di Mekah ini tidak boleh ada yang terdolimi. Tidak boleh. Baik itu asli penduduk Mekah ataupun pendatang dari luar. Tidak boleh dibiarkan ada yang terdolimi. Kalau sampai ada yang terdolimi, maka kewajiban kita untuk mengembalikan kedolimannya. Ya, jika misalnya hartanya dirampas, diambil, semua Quraisy akan bergerak, memegang pelakunya, mengambil hartanya dan dikembalikan kepada pihak yang terdolimi. Sepakat. Dan itu dinamakan oleh Quraisy, ma'ruf dalam sirah namanya Hilful Fudul, perjanjian Al-Fudul. Rasulullah sendiri SAW menyebutkan, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humrun na'am walau du'iya bihi fil Islam la ajabtu. Ikut di perjanjian ini di rumah Abdullah bin Jud'an, dan itu lebih aku cintai daripada onta merah. Artinya lebih dicintai dari dunia dan seisinya. Karena sesuai nilainya dengan tuntutan syariat. Orang tidak boleh didolimi. La dharar, la dhirar. Tidak boleh orang termadorotkan atau memadorotkan orang lain. Dan Allah pun menyebutkan dalam hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku haramkan zalim atas diriku. Zaliman mengharamkan. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dan aku jadikan itu haram, maka jangan kalian saling menzalimi. Karena bagus nilai kesepakatan ini, Rasul sebutkan itu lebih aku cintai daripada onta merah. Kalaupun di dalam Islam aku diajak untuk itu, pasti aku akan mau juga. Al-Muhim, ini akad, syarat yang disepakati oleh tokoh Quraisy. Tidak boleh di Mekah ada kezaliman karena nilai keagungannya, Mekah. Dalam hadits pula Rasul sebutkan, wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah lam yazidhul Islam illa syiddah. Perjanjian apapun itu di masa jahiliyah, maka di dalam Islam tambah diperketat, tambah dikuatkan. Artinya semakna dengan ini karena sesuai dengan syariat. Maka diteruskan, tidak boleh di Mekah ada kezaliman. Islam malah mempertegas dan menambah tajamnya ini. Karena kezaliman sangat diharamkan di dalam syariat yang mulia ini. Aufu bil uqud, ini semua masuk di dalam aufu bil uqud. Syarat apapun yang kalian sepakati, akad apapun yang kalian buat, tadi jual beli, sewa menyewa, pernikahan, perceraian, dan yang lain-lainnya masuk di dalam ayat ini. Baik itu antara hamba dengan Allah, dia buat ikatan semacam nadar, ataupun itu antara mereka dengan yang lainnya sesama manusia, sama manusia. Selama itu tidak menyalahi syariat, tidak ada larangan dalam Quran dan Sunnah, maka harus dia tunaikan.
dilarang. Mafhum dari ayat ini untuk akad itu diingkari, untuk akad itu diabaikan dan disia-siakan. Tak pernah aku utang padamu, perjanjian kita sewanya misalnya sampai akhir tahun, akhir Desember, enggak, kita sampai Februari kok. Ini semua dilarang, menyalahi aufu bil-uqud. Itu pula jual beli. Pakat misalnya harganya 1 juta, 800 karena ini itu. Menyalahi aufu bil-uqud. Semua itu. Kayak kembali tadi seperti kata Kinti. Siapa yang bisa? Hanya dengan 2 kata, aufu bil-uqud. Sudah sebegitu luasnya kandungan yang termasuk di dalam aufu. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kalian binatang ternak. Balik kepada mukminin ya ayyuhalladzina amanu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Disebutkan demikian karena Arab jahiliyah dulu punya banyak aturan atau kultur budaya dari leluhurnya yang itu jahiliyah, diingkari keras oleh Allah. Dengan nama dan hukum yang berbeda-beda. Hanya Allah sebutkan di ayat lain, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ada itu bukan dari Allah. Bahira, sa'iba, wasilah, ham, dan yang lain-lain. Itu warisan leluhur orang-orang Arab jahiliyah. Jahiliyah. Dengan kekufuran dan kemusyrikannya. Menentukan hukum semaunya sendiri. Hanya Allah sebutkan halal binatang. Semua halal bagi kalian. Kecualinya cuma 2. Sedikit yang Allah sebutkan. Yang diharamkan. Ditambah oleh Rasulullah SAW. Yang di dalam Quran ma'ruf babi dan ini. Yang Rasul sebutkan setiap yang bertaring dari binatang buas. Setiap yang bercakar dari burung. Lain itu halal. Selain kalian tidak dalam keadaan ihram, halal. Banyak sekali binatang. Bahkan an'am yang sering dan dekat dengan manusia. Unta, kambing, sapi. Dekat dan ma'ruf dalam kehidupan mereka. Dikonsumsi. Sementara jahiliyah mengharamkan bahira. Bahira, onta yang biasa mereka robek atau mereka lubangi telinganya. Kalau sudah diperlakukan demikian, tidak boleh onta ini ditunggangi. Haram. Ajaran leluhur mereka nggak ada dalilnya. Nggak boleh, bahkan dianggap itu sakral. Onta suci, onta keramat dan semacam itu. Disebutkan kalau mereka yakin kalau sudah beranak 5 kali atau berapa kali, berarti sudah telinganya akan mereka robek sebagai tanda atau dikubangi gitu. Dan alas, onta ini tidak boleh ditunggangi, dihormati, kasih makan, kasih minum. Ada yang nunggangi, itu berarti aib besar dan akan diperangi oleh mereka dan dicelah habis. Siapa yang menentukan? Ini binatang halal. Tidak boleh dimakan, tidak boleh ditunggangi. Begitu pula sa'iba. Sa'iba ini serupa dengan itu. Binatang biasanya unta kalau di Arab. Kalau sudah mencapai umur tertentu, entah berapa gitu, disepakati. Suku-suku mereka sudah sekian. 5 tahun misalnya atau berapa tahun. Kalau sudah seperti itu dibebaskan. Artinya nggak boleh ditunggangi, nggak boleh dipakai untuk
memikul sesuatu karena dipakai onta. Bawa barang-barang berat, gandum atau apa. Kalau sudah saibah ini nggak boleh, tidak boleh dipakai untuk alat transportasi, untuk bawa barang berat. Tidak boleh pula bahkan untuk dimakan. Saibah. Begitu pula wasilah, kalau sudah punya anak sekian, dan itu pun rinciannya macam-macam nanti di mereka. Kalau kelahiran ke berapa, 5 atau ke berapa begitu, Resya tinggi orang Arab jahiliyah. Lihat, kalau anaknya laki nanti begini berarti, kalau anaknya perempuan begini. Kalau punya anak lahir 2, 1 jantan, 1 betina, maka hukumnya beda lagi. Siapa yang menentukan semua ini? Nenek moyang mereka yang tidak berakal dan bodoh. Gak boleh dimakan, gak boleh ditunggangi, gak boleh dianggap suci. HAM pun demikian. Onta-onta tertentu yang disebut HAM karena dilindungi punggungnya. Artinya gak boleh ditunggangi, gak boleh dijadikan kendaraan. Tidak boleh pula untuk mengangkut barang-barang bawaan. Dan semua itu halal, gak boleh disembelih, gak boleh dimakan. Orang sini bilang pamali, kailo atau ini semacam itulah. Jahiliyah. Makanya Allah bantah mereka, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan oleh Allah binatang ternak itu bagi kalian. Mutlak. Allah halalkan. Selain yang dikecualikan, halal. Mau kalian pakai tunggangan, mau kalian bebani untuk ngangkut barang, mau kalian sembelih, kalian makan, Allah halalkan. Segala yang ada di warisan leluhur kalian itu batil. Gak ada itu, bukan dari Allah. Bahira, saibah, wasilah, ham. Ini hukum yang kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat. Bahimatul an'am. Bahimah, ambil satu persatu. Bahimah terdiri dari 2 kata. Bahimah dan an'am. Al-bahimah. Al-bahimah disebut bahimah dalam bahasa Arab setiap yang berkaki 4. Bahimah setiap binatang yang berkaki 4. Kenapa disebut bahimah? Karena dia tidak bisa berbicara, tidak bisa membedakan mana yang baik untuknya, mana yang jelek, mana yang madorot, mana yang tidak bisa. Bahimah. Makanya dikatakan demikian, li'annaha tubhim ma fi nafsiha. Abhaman. Ibham itu mubham, gak jelas. Ya namanya binatang, makanya disebut bahimah. Karena dia ingin apa sesuatu gak bisa mengibaratkan ke orang. Misalnya dia lapar, dia kesakitan, dia haus, dia ini. Dari mana orang paham ini mau apa sapi ini? Tubhim. Dia gak bisa menjelaskan, layaknya orang kan bisa. Panas ini, dingin, lapar ini. Dia gak bisa. Makanya disebut bahimah. Ya tubhim ma fi nafsiha. Begitu pula tadi, dia tidak mampu untuk membedakan. Kalaupun rumput ini ada racunnya misalnya, dia makan. Mana yang madorot, mana yang manfaat, dia nggak bisa memilah. Disebut mubham, kalau dalam pengertian kedua ini, maknanya mughlaq, tertutup. Akalnya tertutup, nggak ngerti. Ini baik, ini tidak bagi dia. Makanya, malam yang gelap gulita di dalam bahasa Arab disebutkan lailun bahim. Malam yang tertutup, gelap sama sekali, nggak ada cahaya.
Secara bahasa demikian. Begitu pula orang Arab menyebut pemberani yang luar biasa, mungkin hampir dikatakan hampir ke arah brutal atau ngawur gitu. Itu disebut buhma. Kenapa? Karena dia nggak peduli dari mana nanti dia akan bisa disakiti oleh musuhnya. Itu dalam peperangan misalnya atau misalnya. Dia mau maju dia. Dia nggak peduli, mungkin ada sniper dari arah sana, dari depan, dari belakang, ada yang mengintai dari samping. Dia nggak peduli, dia mau maju. Buhma. Kenapa? Karena tertutup, dalam artian dia nggak mikir sudah. Pokoknya bagi dia berani maju menghadapi lawannya. Alhamdulillah ini semua seputar makna bahimah. Kenapa disebut binatang ini dengan nama bahimah? An'am. An'am, onta, sapi, dan kambing. Kenapa disebut an'am? Ada yang menyebutkan karena lunaknya atau pelannya gerakan dia, jalannya. Ketiga-tiganya. Lemah, onta ya begitu, sapi ya kalian tahu seperti itu. Kambing pun demikian. Tenang, santai jalannya. Di dalam ayat Allah sebutkan an'am dengan bentuk jamak. An'am. Maka mencakup tiga tadi. Demikian Ibnu Abbas sebutkan, Hasan al-Basri juga. Bahimatul an'am. Onta, sapi, dan kambing. Kata Imam Al-Harawi, tetapi jika disebutkan dengan bentuk mufrad, kembali ke singlenya, na'am, maka hanya bermakna onta. Kalau dia disebut dalam bentuk mufrad. Makanya tadi dalam hadis yang ma'ruf kalian bahwa la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Onta merah. Bukan sapi merah, bukan kambing merah. Dia mufrad hanya bermakna onta. Tapi di jamak an'am, jamaknya na'am, bermakna tiga tadi. Onta, sapi, dan kambing. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, sebagian dari ulama ketika menyebutkan bahimatul an'am, masuk di dalamnya binatang-binatang ini yang masih liar, bukan hanya yang jinak dan diternakan tadi yang layaknya dekat dengan orang, bahkan yang liar pula masuk di dalamnya, sapi liar, banteng atau semisalnya. Lat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak ini, tiga tadi, illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kalian, yang dikecualikan oleh Allah dalam ayat dan akan tersebutkan nanti. Illa ma yutla alaikum,
ini tersebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddam lahmul khinzir, haramkan atas kalian bangkai. Nah, semula itu binatang ternak, ada bangkai sapi, ada bangkai kambing. Ini diharamkan, dikecualikan dari yang Allah halalkan, juga yang lainnya. Itu pula yang Rasul sebutkan tadi, yang bertaring dari binatang buas, ghaira muhillis sayd, bukan pula dalam keadaan kalian berihram, artinya semula binatang buruan ini dihalalkan bagi kalian, kecuali kalau kalian posisi dalam keadaan ihram, maka dilarang untuk berburu atau mengambil binatang buruan tersebut. Bahkan telah lalu penjelasan, kalaupun bahkan dia tidak berburu, tapi diburukan untuk dia. Sengaja ada pemburu, kamunya ihram, enggak berburu, tapi ada orang niat ngejar rusa misalnya, memang niatnya mau menghadiahkan untuk kamu, sampai kena itu rusa, kemudian dikasihkan dagingnya pada daging rusa. Saya berburu khusus untuk kamu, dia juga haram, tidak boleh. Ghaira muhillis sayd wa antum hurum, dalam keadaan kalian ihram, baik itu umrah ataupun haji. Disebut hurum, haram artinya keadaan kalian haram, karena orang yang menjalani ihram berarti telah mengharamkan atas dirinya sesuatu yang semula itu halal di luar ihramnya. Haram bagi dia jima dengan istrinya, semula halal. Itu dia ihram, boleh haram bagi dia. Semula dia halal pakai pewangian, parfum, wangi. Tapi karena dia ihram, maka tidak boleh menggunakan pewangian, dan itu umum. Fatwa para ulama kita umum. Segala yang berparfum, di zaman seperti ini, sabun, parfum, sampo, berparfum, bahkan tisu. Ada parfumnya kamu cium, wangi tisu itu. Gak boleh dipakai ketika orang ihram. Harus hati-hati. Yang haji atau yang sedang umroh. Alhamdulillah banyak kalau itu tisu misalnya. Dan di sana ma'ruf, banyak tisu disediakan tidak berparfum, tidak mengandung parfum. Kertas biasa itu bersih-bersih. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah berhukum, menentukan hukum segala yang ia inginkan. Ini menguatkan hukum syar'i yang Allah sebutkan tadi, menyalahi kebiasaan atau yang ada di adat dan kultur orang-orang Arab jahiliyah. Tentukan segala yang Allah kehendaki, hanya Allah yang berhak. Yang tidak Allah haramkan, maka itu halal, tidak boleh diharamkan. Baik itu yang mengandung begini, umurnya sudah sekian, ini halal, mau disembelih dimakan boleh, mau ditunggangi boleh, mau dipakai untuk ngangkat barang ini halal, Allah halalkan. Tidak boleh dan tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali
Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahkumu ma yurid. Allah yang mensyariatkan segala yang Ia kehendaki. Wala mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada satupun yang bisa kritik, apalagi menolak tentang apa yang telah menjadi ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah muwaffiq